السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan daurah tafsir kita. Tadi kita sudah menyampaikan muqaddimah, pengantar daurah ini, panjang lebar lebih kurang 3 jam. Lebih dari 3 jam. Dan itu pun masih banyak yang perlu sebenarnya untuk kita ketahui. Tapi kita tidak bahas lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan daurah-daurah kita di tahun-tahun yang akan datang akan kita bisa sempurnakan lagi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Namun saya ingin sedikit menyampaikan apa saja yang perlu itu. Sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran itu belum. Ya. Sejarah pemeliharaan pemurnian Al-Quran. Memelihara Al-Quran di masa Nabi seperti apa. Al-Quran di masa Abu Bakar bagaimana. Membukukan Al-Quran Al-Karim di masa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu seperti apa. Kemudian tafsirul Quran itu sendiri. Tafsirul Quran di kalangan generasi terdahulu mutaqaddimin. Kemudian abad keempat sampai ke-12 Hijriyah seperti apa. Ya. Itu sejarah ilmu tafsir itu sendiri. Nah, itu penting sekali untuk kita bisa pahami. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Sehingga dengan demikian sempurna pemahaman kita tentang Al-Quran itu sendiri. Atau kita bisa buat daurah ulumul Quran nanti, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan dengan tafsir Al-Quran. Kita mulai dengan Al-Isti'adah. Syekh Zaki tafadhal baca Ta'awuz dan Al-Fatihah. Ta'awuz, Basmalah dan Al-Fatihah. Nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-isti'adah. Di antara bentuk rahmat Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita hamba-hambanya ini apa yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan Allah mengajarkan kita bagaimana memelihara diri agar tidak jatuh dalam kesalahan, dalam kebinasaan, serta dalam tipu daya musuh-musuh kita. Dan musuh kita yang paling utama adalah iblis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengajarkan kita untuk berlindung dari iblis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim. Dan ketika ada godaan, gangguan dari syaitan pada diri kita, maka ketika itu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini petunjuk Allah buat kita. Demikian pun Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi, katakanlah hai Muhammad, rabbi a'udzu bika, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan, tipu daya syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada hadirnya syaitan itu. Tadi yang pertama dalam soal Al-A'raf, ayat yang ke-200. Dan ini dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-97 dan 98. Demikian pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu was-sami'ul 'alim. Jadi ada dua ayat yang sama. Dan ketika datang gangguan dari syaitan ini, maka kamu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan tersebut. Yang pertama dalam surah Al-A'raf tadi, ayat yang ke-200. Dan juga dalam surah Fussilat, ayat yang ke-36. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum.
Dan secara khusus terkait dengan Al-Quran, Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun Allah taala ajarkan kita berlindung dari godaan syaitan ini agar syaitan ini jauh dari kita, tidak mendatangkan was-was kepada kita manakala kita salat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Utsman bin Abil As As-Saqafi, sesungguhnya ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ia berkata, "Inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Sesungguhnya syaitan datang, ya, saat dia salat, ia menggangguku dan ia memberikan rasa keraguan dalam diriku ketika salatku. Yulabbisuha alayya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Ya, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada sahabat ini bahwa ketika datang di dalam salat itu gangguan-gangguan yang seperti itu tadi, maka itu adalah syaitan. Yuqalu lahu khanzab, yang disebut dengan khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Maka apabila kamu merasakan ada gangguan, ya, gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan itu. Watful ala yasarika thalathan, dan kamu meludah, tapi meludah bukan mengeluarkan air, namun meludah angin, gitu ya. Sekedar tidak mengeluarkan angin. Ada saya yasarika thalathan, 3 kali ke kiri. Fafa'altu fa'adhabahu Allahu anni, aku pun mengerjakannya, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan rasa itu di dalam diriku. Bagaimana dalam Sahih Muslim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini kan jelas, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar hamba ini selamat dari godaan-godaan syaitan tersebut. Baik. Ada 3 bentuk sirah lafaz isti'adzah. Kalau yang tadi pembahasan kita muqaddimah, anjuran atau petunjuk Allah untuk beristi'adzah. Nah, pembahasan yang pertama itu petunjuk Allah untuk beristi'adzah. Yang kedua, siyagul isti'adzah. Lafaz-lafaz atau bentuk, ya, isti'adzah. Ada 3. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat ke-98 tadi. Demikian juga ada dalam hadis riwayat Bukhari. Baik. Dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'i ini dicantumkan, tapi saya tidak bacakan. Yang kedua adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha
huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Itu bentuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul alim, sampai itu saja. Yang ketiga, a'udzu billahi minasy samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau yang kedua tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Yang ketiga, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini sirah. Sirah itu apa? Bentuk redaksi atau lafaz isti'adzah. Ini adalah dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati istaftaha. Nabi kalau salat beliau beristiftah. Nabi membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Ini dalam hadis Sunan Abi Daud. Ya. Berarti di sini disebutkan ada 3 bentuk sirah ta'awudz. Tapi berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri ini lebih lengkap lagi adalah tambahan dari kata min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu tambahan yang lebih lengkap lagi dalam hadis ini. Ya. Dan apakah yang dimaksud dengan hamzuhu wa nafthuhu wa nafthuhu itu? Atau hamzihi wa nafthihi wa nafsi ini artinya kesombongannya, kegilaan, ya. Kemudian juga tiupan atau bisikannya. Hamzihi itu kesombongannya, nafsihi itu kegilaan, wa nafsihi tiupan. Dan para ulama sendiri juga memberikan syarah terhadap hamzihi wa nafsihi ini. Hamzihi itu bisa bermakna kerasukan. Nafsihi itu bisa bermakna syair lagu. Nafsihi itu kesombongan. Al-hamazat itu jamak dari hamzatun. Dia berarti godaan. Baik, ikhwati fillah, saya tidak detailkan perkara ini. Pengertian isti'adzah. Isti'adzah berarti memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejahatan setiap yang jahat. Kata al-iyadah menunjukkan permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Dalam bahasa Arab ada 2 kata yang mirip di sini. Ada al-iyadah, al-iyad atau al-iyadah. Ada al-liyad. Al-liyad lam ya alif zal. Al-liyad. Al-iyadah dengan ain tadi itu bermakna memohon pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Adapun al-liyad
permohonan pertolongan dalam memperoleh kebaikan. Al-liyas. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku. Agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan dunia. Dalam urusan agama dan dunia. Atau menghalangiku untuk mengerjakan yang telah diperintahkan dan menyuruhku mengerjakan hal yang dilarang. Atau menghalangi untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan dan menyuruhku mengerjakan apa yang dia larang. Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan kecuali hanya Allah. Sebab Allah yang menciptakan syaitan. Ya. Iblis laknatullah alaihi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka di dalam lafaz-lafaz atau sirah isti'adzah tadi, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, bisa bermakna hamzihi ini godaan, nafthihi tiupan, wa nafthihi dan hembusan. Ini jelas sekali agar kita tidak melanggar aturan-aturan Allah dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Baik. Ikhwati fillah. Inilah makna isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjatuh dalam kejahatan yang didorong manusia ini, yang senantiasa dibisiki oleh syaitan pada diri manusia. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Terkait dengan iblis dan syaitan. Lepas dari panjang lebarnya para ulama menjelaskan apa itu iblis dan apa itu syaitan. Iblis itu adalah makhluk yang terkutuk yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam sorga, dan syaitan itu adalah sifat-sifatnya. Syaitan itu adalah sifat-sifatnya. Maka ada syaitan di kalangan manusia. Itu sifat-sifat jelek itu sendiri. Barakallahu fiikum. Bisa dipahami? Ya. Baik. Waktu beristi'adah ketika membaca Al-Quran ini. Kapan? Kapan waktu membaca isti'adah? Jumhur ulama memandang bahwa waktu isti'adah itu sebelum membaca Al-Quran dan sebelum memulai sebuah amalan. Mereka berdalil seperti firman Allah dalam surat An-Nahl tadi. Fa idza qara'tal Qur'an, artinya ai idza aradtal qira'ata, apabila kamu menginginkan membaca Al-Qur'an, sama seperti idza qumtum ila sholati faghsilu, apabila kamu idza aradtumul qiyamah, apabila hendak mau melakukan
berdiri tidak melakukan salat, maka bacalah. Maka ambil wudu ya. Makanya jumhur menyebutkan waktunya sebelum membaca Al-Quran. Tetapi ada juga pendapat lain seperti Daud Al-Zahiri dan orang-orang yang mengikutinya bahwa waktu isti'adzah itu setelah selesai baca Al-Quran dan beramal. Apa alasannya? Untuk menolak was-was, keraguan ya dalam mengerjakan amalan itu. Dan dalilnya mereka mengambil zahir nas hadis ini, nas ayat ini. Fa itu menunjukkan ta'kid, pengiringan. Jadi kan fa idza qara'ta, maka apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi, maka langsunglah kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi ada indahnya juga kita memahami perbedaan pendapat para ulama itu. Tapi jumhur ulama menerangkan bahwa sebelum salat, sebelum membaca Al-Quran. Apa sebab? Sebab ada ayat lain yang menjelaskan fa idza qumtum ila sholati, apabila kamu, kalau diartikan setelah, apabila kamu telah melaksanakan, telah berdiri tidak salat, maka berwuduklah. Jadi tidak demikian. Baik, hukum isti'adzah. Pembahasan yang keberapa? 5. Jumhurul ulama berpendapat isti'adzah itu mendubah sunnah. Ya. Mendubah sunnah. Ini pendapat jumhurul ulama. Dalilnya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengajarkan orang Arab Badui yang jelek dalam salatnya itu ucapan isti'adzah ketika amalan-amalan salat. Nah, itu dalilnya. Jadi kalau wajib, tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang berpendapat Atha dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan ahli zahir, isti'adzah itu wajib berdasarkan zahirnya perintah Allah, fasta'idz billah, maka berlindunglah kamu, dan asal dalam perintah itu wajib katanya. Baik, wallahu taala alam. Kemudian ini menjelang salat, menjelang membaca Al-Quran. Tapi juga kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz di dalam kondisi-kondisi lain dengan lafaz yang berbeda. Dengan lafaz yang berbeda. Termasuk juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sakit. Seperti orang yang merasakan sakit di tubuhnya, bacalah bismillah, bismillah, bismillah salasan 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dari kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku derita. Dan juga doa-doa yang lain. Termasuk juga ketika seseorang berjima dengan keluarganya, istrinya, maka dianjurkan untuk berlindung diri dari godaan syaitan. Laknatullah alaihi. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Tipu daya setan teramat sangat dahsyat. Ya. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Jauzi menulis satu kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Saking dahsyatnya tipu daya iblis ini. Para ulama betul-betul memberikan perhatian kepada kita, memberikan perhatian dalam hal ini. Sehingga mereka membuat karangan yang menjelaskan kepada kita akan bahayanya tipu daya iblis ini. Ada tingkatan-tingkatan iblis menipu kita. Tingkatan tipu daya iblis atau syaitan. Masukkan ini. Pertama, iblis menggoda manusia ini agar terjerumus ke dalam kesyirikan. Apabila manusia tidak mampu digodanya, maka ia goda manusia untuk berbuat kebid'ahan. Apabila tidak mampu, maka digodanya manusia untuk mengerjakan dosa-dosa besar lainnya. Berarti bid'ah itu masuk dosa besar ya? Bertingkat. Ini. Jadi bid'ah kemudian buat dosa besar. Kemudian digodanya manusia untuk mengerjakan dosa-dosa kecil. Dan seterusnya digodanya manusia untuk mengerjakan hal-hal yang mubah agar terjerumus ke dalam yang haram. Apa contoh? Apa namanya es kalian ada? Yang dibeli-beli sore kalau ada puasa? Es oyen ya. Itu mubah kan? Itu diminum tak. Berdeguk-deguk bunyinya. Mubah, boleh-boleh saja. Tapi sibuk dan lalai dengan hal itu. Akhirnya apa? Salat Isya dan Tarawih pun terpaksa diundur kebanyakan. Kalau gombong dan makan. Ya. Ikhwati fillah. Makanya puasa ini itu sebenarnya menahan diri dari yang halal-halal saja. Makan halal, minum halal, jima dengan istri halal. Hikmahnya apa? Kalau yang halal sudah terkontrol, yang haram pun mudah untuk tidak kita lakukan. Kalau yang hikmah pertamanya, hikmah keduanya, ini apa aja, fawaid aja. Kalau yang haram, kalau yang halal tidak terkontrol, jadi kalau yang halal tidak terkontrol bisa jadi haram perbuatan setelahnya. Jadi, yang ketiga apa? Yang pertama yang halal saja sudah terkontrol, apalagi yang haram. Yang kedua, yang halal apabila tidak terkontrol bisa jadi haram. Yang ketiga, yang halal apabila terkontrol dengan baik maka mendatangkan barakah. Jadi datangkan barakah. Baik, kembali ke godaan syaitan. Apabila syaitan tidak mampu juga menggoda manusia itu untuk melakukan hal-hal yang mubah agar terjatuh kepada yang haram, maka syaitan atau iblis menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai pahala, memiliki keutamaan, tetapi disibukkannya diri kita mengerjakan keutamaan yang kecil agar kita lalai dari keutamaan yang besar. Jadi iblis menggoda kita untuk melakukan amalan yang bernilai pahala kecil agar terhindar dari amalan yang bernilai pahala besar. La ilaha illallah. Oleh sebab itulah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Nyata sebagai musuhnya kita. Baik.
kita masuk pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk kepada suratul Fatihah. Indal ulama, di sisi para ulama yang memandang bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bismillah. Para ulama berijma'. Ini jelaskan judulnya ini. Bismillah bagian dari Al-Quran. Basmalah bagian dari Al-Quran. Para ulama telah berijma' bahwa Bismillah adalah sebagian ayat dalam surah An-Naml. Ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suratnya Sulaiman. Ya. Ini masuk dalam ayat Al-Qur'an di surah An-Naml. Dan para ulama berbeda pendapat apakah bismillah masuk di dalam suratul Fatihah atau tidak. Ya. Para qurra Mekkah dan Kufah. Para qurra atau qurra. Jangan qurra, itu ayat. Qurra. Ahli qiraah Mekkah dan Kufah menyebutkan bahwa ia satu ayat dari surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan dari setiap surat. Dan dinisbahkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu anhum, ridwanullah alaihim jami'ah. Dan ini pula pendapat Al-Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Jadi pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zubair, Abu Hurairah, pendapat Imam Syafi'i Ahmad ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah dan surah termasuk juga ayat dari setiap surat. Setiap surat kan ada Bismillahirrahmanirrahim awalnya itu. Dan qurra Madinah dan Basrah serta Syam memandang bahwa basmalah itu laisat, tidak termasuk ayat minal Fatihah, tidak termasuk ayat dari Fatihah. Wala min ghairiha minas suwar, tidak pula termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Kebalikan yang kedua tadi. Dan mereka menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu kutibat lil fasli bainas suwari wa tabarrukan. Itu hanyalah pemisah di antara surat dan hanya untuk mencari keberkahan. Dan inilah pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keberapa? Iya. Dan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain dan dinisbatkan ini kepada Imam Syafi'i. Kepada Syafi'i ya, kepada Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi li Syafi'i, kepada Syafi'i. Innaha ayatun minal Fatihah la min ghairiha. Sesungguhnya itu ayat dari Al-Fatihah, tidak pada surat-surat lain. Dan ada pendapat lain, ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya basmalah itu ayat tersendiri pada masing-masing tempat yang disebutkan itu. Pada
permulaan surat. Untuk pemisah di antaranya. Jadi itu ayat tersendiri pula. Tidak masuk dia dalam kategori surat-surat setelahnya. Nah, itu dikhususkan untuk pemisah di antaranya. Bisa paham ini? Yes. Hah? Iya. Iya kan ada yang kedua ya. Yang kedua ini pendapatnya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah ini pendapatnya. Nomor ketiga tadi ya. Ini satu riwayat. Karena riwayat para ulama itu kadang ada dua. Ya. Ini satu riwayat lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik. Keutamaan basmalah. Ini sengaja saya panjangkan sedikit dalam basmalah dan ta'awudz dan basmalah ini. Ya. Halaqah ini saja pembahasan kita. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Keutamaan basmalah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan tentang keutamaan basmalah. Basmalah disunahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan dan ketika hendak masuk ke toilet sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan basmalah juga disunahkan untuk dibaca di awal wudu. Sebagaimana dalam hadis yang marfu' dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Dari Abu Hurairah, Sa'id ibn Zaid dan Abu Sa'id, bahwa Nabi bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Tetapi hal ini saya punya rekaman ceramah tentang hal ini. Tempat-tempat yang dianjurkan kita membaca basmalah. Ya. Ada baiknya ini coba dibuat catatannya nanti. Rekamannya saya kira masih ada. Ya. Tempat-tempat dalam pembahasan tafsir kita dulu ada ini. Ya. Tempat-tempat yang dianjurkan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan sirah yang seperti ini, dengan lafaz yang seperti ini, itu pertama ketika membaca ketika membaca Al-Quran di awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ta'awudz ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Misalkan di awal surah. Yang kedua, tempat membaca basmalah. Ini bagian dari keutamaan basmalah itu. Adalah menulis surat. Awal kali menulis surah. Permulaan surah. Mengikuti firman Allah dan juga contoh yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menulis surahnya. Murasalahnya Nabi surat menyurat Nabi dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Menulis kitab juga. Yang saya ingat sekarang ini. Adapun basmalah di tempat-tempat yang lain dengan lafaz yang berbeda. Secara umum, pekerjaan apapun yang baik, maka dianjurkan membaca bismillah. Cukup itu saja. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini menjadi perbincangan para ulama. Apakah riwayat ini diterima atau tidak, sahih atau tidak? Yang pasti makna dari hadis ini betul. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa ajzam. Atau kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Ya, setiap perkara yang tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu maka dia tidak barokah, terpotong. Ya. Maka dianjurkan untuk membaca bismillah pada pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik. Nah, dianjurkan membaca bismillah. Cukup dengan bismillah saja. Baik. Setiap perkara kehidupan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia tidak terputus atau tidak barokahnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ada menganjurkan baca bismillah dengan tambahan lafaz. Tidak hanya bismillah tadi, tapi ada tambahan lafaz yang lain. Seperti keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan dari Allah. Demikian juga dengan masuk rumah, keluar, masuk rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku masuk rumah. Ya. Kalau tadi itu bepergiannya. Wa bismillahi kharajna. Dengan menyebut nama Allah pula, aku keluar rumah. Ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dan kepada Allah aku berserah diri. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud, kalau seorang masuk rumah hendak dia berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah kami masuk. Wa bismillahirrahmanirrahim kharajna, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, kepada Rabb kami berserah diri. Tsumma yusallim ala ahli, barulah mengucapkan salam. Itu masuk rumah. Kemudian juga masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Aku mohon kepadamu pintu rahmat. Ketika keluar, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah,
Aku mohon kepadamu, memohon karunia kepadamu. Demikian pun dengan menyembelih hewan. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Demikian pun seseorang ketika mendatangi istrinya, dianjurkan membaca Bismillah. Dengan tambahan Bismillah, Allahumma jadib syaitan wa jadib syaitan ma razaqtana. Demikianlah tuntunan Allah dan Rasul. Syariat Islam yang indah ini kepada kita. Agar kita setiap waktu, setiap keadaan terbebas, ya, terlindungi dari godaan syaitan ini. Ya. Makan baca Bismillah juga. Tapi dengan Bismillah saja. Masuk nasi, masuk makanan baca Bismillah. Kul Bismillah, kul biyaminika, wa kul mimma yalik. Ucapkan Bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makan pula dengan makanan yang dekat darimu. Begitu keluarnya juga baca Bismillah. Masuk ke toilet, Bismillah. Apa sambungnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung padamu dari godaan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Jadi masuk nasi juga baca Bismillah, keluar nasi juga baca Bismillah. Bukan keluar nasi ya, makanan, bukan hanya nasi saja. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tayyib. Di sini dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ikhwati fillah. Ar-Rahman maknanya adalah pemilik rahmat yang luas. Dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Dan makna Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang bersambung. Yang Allah sambungkan rahmatnya itu kepada makhluknya ini. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu teramat sangat luas. Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Rahman itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi rahimnya Allah itu teruntuk buat orang-orang yang beriman saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an luasnya rahmat Allah itu. Ya. Ada sebuah ceramah Syekh Muhammad Husin Yaqub yang sangat indah saya dengarkan tentang rahmat Allah. Ya. Bila membawakan penjelasan tentang rahmat ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu ini. Allahu Akbar. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allahu Akbar. Dan rahmat Allah inilah yang kita harapkan. Lihatlah, dikala pagi kita dianjurkan untuk membaca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, Hayyu Ya Qayyum, Zat yang Maha mengatur hambanya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits,
Aku memohon kepadamu rahmat Allah. Aslih li, perbaiki urusanku ya Allah. Sya'ni, semuanya. Akullah, semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau biarkan kepada aku ya Allah. Urusan-urusan engkau serahkan kepadaku. Urusan-urusanku itu ya Allah. Tarfata ain. Tarfata ain. Kejap mata pun. Jangan. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyelamatkan kita, termasuk tentang hawa nafsu juga. Coba lihat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang-orang yang selamat itu memang orang yang Allah beri rahmat. Contoh, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Apa sambungan ayat itu? Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat pada Rabbku dan semuanya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Berarti selamatnya seseorang itu dengan rahmat Allah. Hawa nafsu itu. Berarti kalau orang-orang yang hanya bisa selamat dari chattingan, itu adalah orang-orang inna nafsa la'ammaratun bis. Sesungguhnya nafsu memerintahkan berbuat buruk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Demikian pun dengan orang-orang yang nak berselisih aja hidupnya. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka berselisih terus, bergaduh terus. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Allahu Akbar. Inilah rahmat Allah. Betul-betul kita berharap dengan rahmat Allah Ta'ala yang teramat sangat dahsyat. Rahmat Allah yang luas itu. Ya. Jadi ikhwati fillah dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya rahmat Allah. Kejarlah rahmat Allah. Dan dengan membaca bismillah ini pada setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang baik kita berharap rahmat Allah. Bismillah. 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 Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kalau tadi berta'awudz, berlindung dari keburukan, berlindung dari kejahatan. Sekarang membaca basmalah, bismillah, kita berharap rahmat Allah. Kita berharap keberkahan datang dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tentu cukup sekian ya sesi keberapa nih? Sesinya ke sesi ketiga ya. Alhamdulillah hari ini. Bisa enggak hari ini kita sambung tambah satu? Atau besok saja? Mudah-mudahan kita kejar ya. InsyaAllah. Untuk besok pagi. Atau terserah tu. Kuat tidak? Nanti pada asar? Kalau kuat beritahu saya. Atau ba'da isya? Atau ba'da tarawih? Baiklah. Nanti kasih tahu saja ya. Diusulkan saja ikhwan dan akhwat. Sambung aja Ustaz. Boleh insyaAllah. Cukup sekian. Tapi kalau tidak besok pagi insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Allah. Allah.